Tapi lebih banyak kisah-kisah di Alkitab yang memerlukan penantian. Maka saya percaya ya Tuhan bekerja juga dalam hidup kita. Banyak juga yang melalui penantian. Maka hari ini saya berharap firman Tuhan pagi hari ini menguatkan saudara dan membantu kita dalam masa-masa penantian kita. Katakan amin. Bapak Ibu, jika engkau sedang dalam penantian, teman-teman, jika engkau sedang dalam masa menunggu, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami Bapa. Engkau bahkan melakukan jauh daripada yang kami harapkan. Maka pagi hari ini Tuhan, kami sangat percaya bahwa melalui firman-Mu kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan kami sangat percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Kami terima Tuhan kesembuhan dari Tuhan hari ini. Kami terima kebebasan dari Tuhan hari ini. Kami terima beban kami diringankan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Maka karena itu Tuhan, kami minta Engkau berbicara kepada setiap kami Bapa. Jamah setiap hati kami. Kami datang hari ini pulang tidak sama lagi. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, saya sebelum ini saya minta maaf dulu, suara saya agak serak. Ya, menyambung khotbah Pak Timanta minggu lalu, ada kuasa di mulut kita kan? Kami baru pulang dari Tanjung Pinang. Di perjalanan pulang kami makan rambutan ya. Sayanya yang makan paling dikit, Pak Saud paling banyak kayaknya. Tapi waktu saya makan itu, kan saya lihat rambutannya itu kulitnya lepas. Kayaknya tenggorokan kita gatal ini, saya bilang. Betul, seminggu ini, hari Minggu ke hari Minggu, hari Senin ke hari Minggu, tenggorokan saya gatal. Jadi hati-hati kita ngomong ya. Jadi ya, ingatlah khotbah Bapak Timanta minggu lalu itu. Nah hari ini saya bersyukur nih, tim pujian penyembahan kita kayaknya ya udah satu roh ini. Saya kasih judul khotbah saya hari ini, sukacita dalam penantian. Kita ini hidup dalam generasi namanya generasi instan. Kita pengen itu segalanya serba cepat. Kita pergi ke tempat makan, kalau lama-lama kita pengen cepat-cepat kita tinggalin bila perlu. Bila perlu kita marahin. Ya. Lupa kita hamba Tuhan atau kita lupa jadi apa di situ kan, anak Tuhan di situ. Kita pengen selalu cepat. Ya orang sekitar saya pun selalu pengen cepat. Saya nge-gym nih baru 1 bulan. Pertanyaan pertama yang ditanya orang sama saya, mana Pak ototnya Pak? Baru 1 bulan. Sementara saya gendut sudah 35 tahun. Saya baru nge-gym 1 bulan, mana otot Bapak? Jadi setiap kali saya ngajak orang, ayo nge-gym. Otot Bapak pun belum ada. Kenapa orang pengen cepat, instan? Makanya mie instan itu laku ya. Dan uniknya di Alkitab, lebih banyak kisah yang dituliskan di Alkitab yang tidak instan. Ini dia. Adakah yang instan Pak? Ada. Pernikahan di Kana mengubah air menjadi anggur dalam sekejap. Di Mara ketika air itu pahit dilemparkan kayu jadi apa? Manis. Ada yang instan, ada. Tapi lebih banyak kisah-kisah di Alkitab yang memerlukan penantian. Maka saya percaya ya Tuhan bekerja juga dalam hidup kita. Banyak juga yang melalui penantian. Maka hari ini saya berharap firman Tuhan pagi hari ini menguatkan saudara dan membantu kita dalam masa-masa penantian kita. Katakan amin. Saya ada 3 poin hari ini. Poin yang pertama, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Maksudnya apa Pak? Saya itu terus berharap. Kita buka Yohanes pasal 11 ayat 21. Ini tadi lagunya kan, Tuhan tidak selalu menjawab doa, tapi Dia
memberikan yang kita butuhkan katanya, bahkan melebihi. Yohanes 11 ayat 21. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Ceritanya begini. Marta dan Maria dan Lazarus ini best friend-nya Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan Yesus memang mengasihi mereka. Setiap kali Tuhan Yesus datang ke kota itu, Tuhan Yesus akan pasti nginap di rumah mereka ini. Dan waktu sakit, diinfokan bahwa si Lazarus sakit, tetapi Tuhan datang terlambat. Sudah mati 4 hari. Jadi harapan mereka adalah Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka tunggu, dari sakit menjadi mati, dan bukan hanya mati 4 hari. Makanya muncullah ketika Yesus muncul, ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Lazarus, apa yang terjadi? Marta bilang kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini. Kita tidak punya pengharapan lagi kepada Tuhan. Waktu Tuhan datang pun kita marahin. Mungkin saudara bilang, aku Pak berpengharapan, aku doakan terus Pak. Sikap kita dalam penantian teman-teman, Bapak Ibu semua. Ya, waktu kita ngedumel, kita lihat tidak sesuai dengan yang kita doakan. Waktu Tuhan datang pun, jangan-jangan kita bukan bersuka cita, justru kita marahin. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini. Tuhan, Kau terlambat. Tuhan, ngapain lagi Kau datang ke sini? Dia mempertanyakan Tuhan. Baru beberapa hari yang lalu di kakak saya bagikan juga tentang seorang yang menantikan mujizat terjadi dalam hidupnya selama 38 tahun dan dia belum menemukan jawabannya sama sekali. Seorang lumpuh yang dia terbaring di samping kolam Bethesda. Kenapa dia masih terbaring di kolam Bethesda? Berarti dia punya harapannya adalah doa dia adalah dia sembuh. Setiap kali malaikat datang, kolam itu digoncang, dia masuk sembuh. Tapi apa yang terjadi? Dia selalu kalah duluan. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus datang? Kita buka ayatnya Yohanes 5 ayat 6. Biar kita sama-sama belajar. Pengharapan itu harusnya membuat kita berani ngomong. Wah ini kan, ngomong yang kita harapkan. Lihat ya. Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Maukah engkau sembuh? Ayat 7. Ini jawab orang sakit itu ya. Tuhan, pertanyaannya apa tadi? Maukah engkau sembuh? Harusnya jawabannya apa? Mau dong. Tapi lihat jawaban yang lumpuh tadi. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Dan bla 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 bla. Tuhan Yesus sang pemberi mukjizat itu datang. Dia menantikan di situ 38 tahun. Dan Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mau sembuh? Dia jawab apa? Dia jawab fakta yang terjadi. Dia jawab apa? Enggak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam. Bapak Ibu, di masa penantian ini, poin pertama, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau mau sembuh kalau yang sakit? Harusnya jawaban saudara apa? Ya Tuhan aku mau. Jangan bilang Tuhan BPJS ku belum bayar. Terlambat, harus bayar dulu baru bisa berobat. Yang mencari pekerjaan Tuhan katakan, apakah engkau mau dapat pekerjaan? Katakan yes. Maka jawaban kita, Tuhan hadir hari ini. Pada saat itu Tuhan masih manusia, Tuhan Yesus. Dia waktu hadir di satu tempat, dia tidak bisa hadir di tempat lain. Hari ini dia hadir dalam setiap hidup saudara. Kalau dia hadir, harusnya pengharapan kita itu keluar dari mulut kita. Apa yang kita harapkan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Berarti bukan komplain jawabannya.
Waktu Marta bilang, Tuhan seandainya engkau ada di sini, tidak terjadi mukjizat. Ketika Maria datang tersungkur ke kaki Yesus, Tuhan seandainya kau datang ke sini, menangis air matanya, tidak terjadi mukjizat. Bapak Ibu, air matamu tidak menjadi jawaban doa. Katakan amin. Ternyata bukan air mata jawabannya. Ketika kita nangis, oh itu buktinya kita berpengharapan kepada Tuhan. Bukan. Waktu kita berpengharapan kepada Tuhan, buktinya omongan kita mengandalkan Dia. Waktu kami mau pergi kemarin ke Tanjung Pinang, dalam hati saya, gimana kalau kami dilarang masuk? Karena ya adalah peraturan kan, bahwa mobil yang ini tidak boleh melintas. Apa yang terjadi? Saya langsung ingat ada satu nama yang perlu saya ingat. Kalau ada masalah saya sebut nama itu. Kami dari Bapak ini gitu, pasti lewat. Kenapa? Karena saya mengandalkan Bapak tadi. Kalau saya sebut namanya, pasti lewat. Kalau kayak kita ke mana? Ke Happy Garden. Happy apanya? Happy Garden. Sebut nama Pak Meltari. Berarti kita berpengharapan kepada Dia, aman kita. Jadi bukti kita berpengharapan bukan air mata kita, tapi apa yang kita omongkan tentang Dia. Jadi kalau hari ini Tuhan tanya, apakah engkau mau kaya? Jawabanmu apa? Aku mau kaya. Ini saya mau jelaskan sedikit juga. Orang kaya belum tentu beriman juga, Bapak Ibu. Saya sering ketemu orang kaya, ada yang beriman luar biasa, ngomongnya Tuhan terus. Ada juga yang duniawi banget. Ada juga orang miskin yang rohani banget, bicara tentang Tuhan terus. Berpengharapan kepada Tuhan. Tapi ada juga orang yang miskin yang tidak berpengharapan kepada Tuhan. Itu bukan bukti adalah orang beriman atau tidak. Tetapi kita berpengharapan kita kaya, itu adalah hak saudara. Kenapa? Karena kemiskinan kita pun sudah ditebus Tuhan. Jadi hari ini kalau Tuhan tanya, apakah engkau kaya? Apakah engkau mau kaya? Jawabannya apa? Ya Tuhan, aku mau. Jadi poin yang pertama, Bapak Ibu, jika engkau sedang dalam penantian, teman-teman, jika engkau sedang dalam masa menunggu, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, dalam masa penantian kita itu, tetaplah bersemangat. Ini dia. Kita buka ayatnya 1 Samuel 16 ayat 13. Kenapa Pak harus dibilang bersemangat? Kita lihat. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Oke ya. Ini kisahnya tentang Daud diurapi. Jadi Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Lihat roh Tuhannya besar ya. Berarti Tuhan menyertai Daud. Kita buka ayatnya 1 Samuel 17 ayat 17. Kita lihat bahwa dia diurapi menjadi raja ini. Dia diurapi menjadi raja. 1 Samuel 17 ayat 17. Isai ini bapaknya Daud. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan kalau kita baca ceritanya, ternyata Daud tetap menggembalakan domba bapaknya. Jadi sebelum dia pergi, dia titip dulu domba-dombanya ini ke orang. Tolong perhatikan ya dombaku ini, domba bapakku ini. Dan dia pergi, dia pergi ke tempat pertempuran untuk memberikan makanan ini kepada kakaknya dan kepada pimpinannya, biar disayang kakaknya ini kan. Maksudnya adalah, padahal dia sudah diurapi menjadi raja. Daud bisa berpikir, aku ini kan sudah raja. Ngapain ku kerjakan yang begini-begini? Ngapain lagi ku urusi domba-domba bapakku ini? Aku santai-santai aja lah, tidur, makan tidur aja. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap bersemangat mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan sama dia. Bapak Ibu, hari ini kita sering dengar Tuhan memberkati kita. Sering kita mendengar Tuhan memberkati kita 30, 60, 100 kali lipat.
Tapi bukan itu membuat kita tidak bersemangat ngapa-ngapain pun. Tinggal menunggu. Ya aku diam-diam aja lah Pak. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Saatnya tidur. Bukan begitu. Daud tetap pergi menggembalakan domba-domba bapaknya itu. Disuruh bapaknya enggak dibilangnya, "Eits Pak, enggak tahu kau aku raja." Dia tetap pergi, tahu apa yang terjadi ketika dia bersemangat dalam mengerjakan kegiatan sehari-harinya itu. Disitulah Tuhan memberkati dia. Tahu apa? Dia bertemu dengan Goliat. Dari situlah Daud menjadi terkenal ketika dia mengalahkan Goliat. Bapak Ibu mungkin hari ini engkau bertanya, bagaimana aku bisa diberkati Tuhan berlimpah-limpah kalau pekerjaanku ini? Semangatlah di situ. Tuhan bisa memberkati saudara dari pekerjaanmu itu. Saudara mungkin di gereja ini baru aser aja terus panjang tahun. Semangatlah jadi aser. Capek Pak, saya senyum terus kering gigi saya Pak. Yang saya senyumin itu pun tak senyum balik Pak. Gak apa-apa. Saya sering mendengar orang mendapat jodoh ketika dia jadi aser. Wah ini yang masih jomblo jadi pengen cepat jadi aser semuanya. Maksudnya Tuhan bisa bekerja memberkati kita melalui apa yang kita kerjakan. Yang jadi, wah kan, tidak harus di mimbar ini kita melayani. Dan tahu apa yang terjadi? Kenapa saya katakan poin yang kedua bersemangat? Ketika Daud sampai ke medan pertempuran, pasukan Israel yang besar itu yang selalu menang dalam pertempuran dan bahkan rajanya Raja Saul, mereka sedang patah semangat. Kenapa? Karena musuh mereka besar katanya. 3 meter lebih. Dan mereka sedang ketakutan. Dan tiap hari Goliat bilang, serahkan 1 orang sama aku biar ku kalahkan. Biar ku kasih dagingnya ke burung-burung. Tiap hari kita menghadapi Goliat kita juga. Yang terus ngomong hal negatif, kau mau jadi apa? Masa depanmu bagaimana? Ya kan? Dompetmu kosong, segala macam lah. Saya baru ditelepon salah satu misionaris kita di ladang misi. Dia tanya sama saya, "Pak, umur Bapak 25 dulu, Bapak khawatir enggak tentang masa depan?" Aku bilang, "Jangankan umur 25, sekarang pun masih ada muncul-muncul." Makanya itu kita butuh Tuhan. Tiba-tiba dia nelpon dan dia tanya, "Pak, umur Bapak 25 dulu, khawatir enggak tentang masa depan?" Justru apa? Justru saat itulah kita tetap bersemangat. Karena apa? Bukan karena jawaban Tuhan itu sudah digenapi. Tetapi tadi ingat ya, Daud diurapi dan roh Tuhan ada pada Daud. Hari ini roh Tuhan ada dalam diri kita. Tergantung bersama siapa kita hari ini. Saya ingat dulu ceritanya Pak Saud ini. Dia pergi ke tapak Tuhan Bapak Ibu. Ya kan? Naik pesawat berapa jam Pak? Ke Aceh ya? Ke Aceh atau Medan? Medan, 1 jam lebih ya. Baru naik mobil, 8 jam. Bayangkan perjalanan yang segitu jauhnya, hanya agar bisa bersama dengan siapa? Mantan pacarnya dulu. Iya mantan lah, istri sekarang. Tidak masalah berapa lama perjalanan itu, tapi tergantung bersama siapa. Ya istrinya Pak Saud sekarang kan mantannya. Bu Nomi ini mantan pacarnya Pak Saud, sekarang istrinya gitu loh. Pasti Pak Saud nggak bilang, tahu nggak aku 8 jam naik mobil. Pasti nggak begitu, pasti dia bilang yang manis-manis, ya kan? Bersamamu aku bahagia. Padahal disuruh Pak Jo cuman kunjungan jadian ya kan. Pasti ada yang dibilang. Nah maksud saya kita pun harusnya sadari kita bersama dengan siapa. Omongan kita harusnya yang manis-manis. Susah bilang amin ya. Tergantung bersama siapa kita. Bayangkan hari ini kita, saudara nih duduk di samping sama orang yang punya
di samping orang yang saudara berhutang sama dia. Contoh saudara bayangkan ya, di samping saudara orang yang saudara punya hutang sama dia. Sejam khotbah saya ini, saudara rasa 10 jam. Aduh, kapan dia ingatkan hutang ya, kapan dia. Itu pentingnya kita tahu siapa yang bersama dengan kita, saudara. Saudara harus tahu siapa yang bersama dengan saudara. Bukan saudara punya hutang sama dia. Justru dia mau dan sanggup mengerjakan pekerjaan yang dahsyat dalam hidup saudara. Waktu Yesus datang tadi ke tempat Lazarus, dia mau memberikan kebangkitan. Jangan terjebak dengan ngomong yang negatif. Kita lihat Saul, berbeda. Kalau Daud tadi, dia jadi raja, dia sabar. Dia bersemangat menantikan janji Tuhan. Dia jadi diurapi umur 17 tahun. Dia jadi raja, beneran tuh duduk di tahta umur 30 tahun. Sedangkan Saul, dia hanya menanti. Bapak Ibu, dia sedang ada dalam satu pertempuran. Samuel bilang, tunggu saya 7 hari. Hari yang ke-7 saya akan datang. Dan kau akan menang pertempuran. Tahu apa yang terjadi? Hari pertama mereka menghadapi musuh itu, anak buahnya udah mulai ada yang berlarian karena musuhnya hebat. Hari yang kedua, Alkitab mencatat sampai ada yang keluar negeri. Berarti kan ngeri, ini terjadi kayak dulu tahun 98, banyak orang Indonesia lari ke Amerika. Dan hari yang ke-7, katanya pagi-pagi Saul tanya sama anak buahnya, udah datang belum Samuel? Belum. Dan apa yang terjadi? Dia bertindak yang seharusnya dia tidak lakukan, dia lakukan. Yaitu apa? Memberi korban bakaran. Jadi Samuel, biar saudara tahu, Samuel tidak terlambat. Jadi dia di hari yang ke-7, mungkin dia jam berapa gitu, jam 9 malam, jam 10 malam, jam 11 gitu loh. Tapi dia masih di hari yang ke-7 dia datang. Sama lagi kita kalau menanti-nantikan sesuatu jam 6, udah datang belum paketku? Yang sering pesan Shopee kan? Kok belum datang Shopee nih? Shopee aja saudara nggak sabar ya. Ini masalah hidup dan mati. Samuel pada saat itu, dia bangun, dia buru-buru, belum datang juga. Dia bertindak. Saudara, ketika kita mulai tidak fokus lagi kepada siapa yang menyertai kita, Tuhan, kita tergoda untuk bertindak, melakukan sesuatu yang harusnya kita tidak lakukan. Khawatir, gosip. Gosip itu enak kan? Kos kaki Pak Gembala kita tadi tinggi sebelah. Wah. Padahal nggak nampaknya kos kaki saya kan. Enak dia membahas sesuatu yang orang lain. Harusnya itu bukan kerjaan kita. Yang kerjaan kita lah memperkatakan tentang hal-hal yang besar. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Maka hari ini jika engkau menantikan jawaban Tuhan, poin yang kedua, tetaplah bersemangat. Saya pernah ceritakan juga, mungkin ada yang belum dengar, ada salah satu tim misionaris kita di satu tempat, saya nggak usah sebut namanya lah ya. Ada tim mereka bertiga atau berdua di satu tempat, mereka berdoa sama Tuhan, Tuhan kami mau les musik. Karena di tempat itu banyak les musik yang bagus. Mereka mau belajar musik dan mereka berdoa dan menantikan Tuhan untuk bekerja. Setahun mereka doakan tidak terjadi apa-apa. 2 tahun mereka berdoa tidak terjadi apa. Mulai patah semangat. Tahun ketiga mereka putuskan meninggalkan pelayanan. Apa yang terjadi? Kita utus lagi orang yang baru, tim yang baru, bertiga. Kalau yang ini saya ingat 3 orang mereka. Tiba-tiba ada hamba Tuhan yang datang. Ketika hamba Tuhan ini melihat mereka, dia bilang apa? Kalian mau apa? Mereka bilang kami mau les musik. Mereka dileskan di les musik yang terbaik di tempat itu. Baru beberapa hari mereka sampai di sana. Kadang orang menyerah, patah semangat, bukan di awal. Biasanya orang menyerah udah di ujung-ujung.
Kalau hari ini engkau berpikir menyerah, udah dekat-dekat itu. Jangan menyerah. Katakan kiri kananmu, jangan menyerah. Karena waktu Tuhan itu kan ada lagunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Enak nyanyinya. Tapi mengalaminya tidak gampang. Kita percaya Tuhan besar, gampang. Kita tahu Tuhan besar. Kita percaya Dia sanggup. Kita percaya mujizatnya dahsyat. Kita percaya Dia sayang, ya bahkan nyawanya pun dikasihnya. Tapi waktu Tuhan, tanda tanya. Saya baru-baru ini ngantar istri saya ke BPS. Sorry sayang, permisi. Saya bilang, lama enggak ini? Karena dia bujuk saya biar saya mau ngantar dia ke BPS. Lama enggak? Kalau enggak pergi sendiri aja. Sebentar kok. Memang sebentar wanita ini berbeda Bapak Ibu. Sebentar katanya. Oke, saya antar. Sampai saya tidur di mobil. Tak selesai dia belanja. Baru, oi ayo katanya. Saya sayang enggak sama istri? Saya tahu enggak istri saya sayang sama saya? Saya tahu dia sayang. Dia perhatian gak sama saya? Saya tahu dia perhatian. Tapi bicara waktu, nehi. Waktu dia ternyata banyak tipu-tipunya. Sebentar katanya. Begitulah kita kadang-kadang sama Tuhan. Kita tahu Tuhan sayang, tahu. Udah tahu dia peduli, tahu. Tapi waktunya Tuhan. Maka hari ini, kalau kita boleh baca firman-firman Tuhan ini, tetaplah bersemangat dalam penantianmu. Amin. Tetap kerjakan dengan semangat yang dipercayakan sama kita. Tetap kerjakan, berikan yang terbaik. Give your best. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, wah. Ada sukacita? Udah terakhir itu harusnya semangat dong. Poin yang ketiga adalah pegang terus janji Tuhan. Kita buka Kejadian pasal 37 ayat 7. Ya, saya baca ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh ayat 7, kok jadi ini? Kupikir. Kadang-kadang memang ada juga prank ya hari Minggu. Ayat 7, agak nge-lag dia, gak apa-apa. Tampak kita sedang di ladang, ini Yusuf bermimpi dan dia bercerita kepada saudara-saudaranya. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, dia bilang abang-abangnya, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ini ya ahli juga bilang Yusuf terima mimpi ini umurnya 17 tahun. Tahu kapan digenapi mimpi ini? Kita buka Kejadian pasal 41 ayat 40. Umur Yusuf pada saat itu adalah umurnya 30 tahun. Berapa tahun dia menunggu? 13 tahun. Jadi pada saat itu Yusuf dipanggil ke istana Firaun. Dan Firaun ngomong begini, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi semua dalam kendali Yusuf kecuali tahtanya itu, ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mesir pada zaman itu Bapak Ibu, teman semua, adalah salah satu negara adik kuasa, superpower. Mereka kuat dalam ekonomi, dalam pengetahuan, dalam militer. Mereka lebih kuat dari mayoritas negara-negara yang ada. Dan pada saat itu Yusuf dikatakan menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berarti semua jajahan Mesir pun dia berkuasa.
Berapa lama dia menanti? 13 tahun. Bagaimana dia dalam masa penantiannya itu? Dia tetap pegang terus janji Tuhan. Kenapa saya bilang bisa menyimpulkan dia tetap pegang janji Tuhan terus? Kenapa? Karena waktu dia digoda istri Potifar, kan? Istri Potifar kan? Dia lari menjauh, mendekat. Siapa bilang mendekat? Senang kan? Yusuf lari menjauh. Kenapa dia tahu janji Tuhan ini udah pasti nih? Kalau dia ragu atas janji Tuhan, mungkin dia pikir siapa tahu salah satunya caranya ini. Aku lewat istri Potifar, nanti aku dapat koneksi, nanti naik promosi, masuk jadi anggota dewan, segala macam. Tapi Yusuf tahu, dia pegang janji Tuhan, aku pasti digenapi dalam hidupku janji Tuhan itu. Dan apa yang terjadi? Dia bangun jadi budak, masih budak dia bangun pagi-pagi. Dia tidur malam itu, sudah jadi Perdana Menteri. Saudara, akan ada tiba saatnya ketika engkau pagi-pagi masih belum terjawab doamu itu sama Tuhan. Malam-malam engkau sudah bersuka cita, udah panggil Pak Pendeta ya kan, ke rumah mengucap syukur. Jawaban Tuhan sudah ada dalam keluarga saudara. Ayo Pak Meltari panggil, Pak Tim, Pak Saud, ke rumah Pak Nando, ada mujizat terjadi. Kayak Pak Meltari kan buka doorsmear, kita nggak dipanggil-panggil. Sudah saya bilang panggillah kita doakan, enggak saya bilang makan loh, panggillah biar kita doakan, enggak dipanggil-panggil. Aduh, ya jangan merasa bersalah ya Pak, ya sadar diri aja. Padahal biar kita doakan biar ini kan, aduh. Siapa lagi contohnya? Minggu lalu Pak Timanto khotbahkan tentang Kaleb. Kaleb itu dijanjikan 40 tahun yang sebelumnya bahwa ada satu gunung di mana ada 2 Goliat di sana. Ada 2 orang besar seukuran Goliat di sana. Bukan cuma 1. Tapi dia umur 85. Dia ngomong sama Musa, ngomong sama Yosua, dia bilang apa? Joshua, dulu Musa pernah bilang, Tuhan ngomong sama dia bahwa gunung ini adalah bagianku. Dia pegang janji Tuhan itu. Maka saya bisa bayangkan, kenapa dia bisa bilang, kekuatanku masih sama seperti 40 tahun yang lalu. Pasti dia tiap hari latihan. Pasti tiap hari dia nge-gym. Kayaknya nge-gym lah ya. Bukan promosi ya. Tiap hari pasti dia persiapan, pasti dia latihan perang. Kenapa? Mungkin hari ini waktunya kami masuk ke tanah perjanjian kami. Ke gunung yang sudah diserahkan itu. Dia bertindak seolah-olah hari inilah harinya. Maka dia berlatih. Dia omongkan terus sama pasukannya. Kita akan masuk ke tanah perjanjian kita. Tuhan sudah berjanji. Bapak-bapak kita sebagai pemimpin keluarga, tetap pegang janji Tuhan itu. Omongkan sama keluarga kita. Kita akan begini. Omongkan apanya yang Tuhan janjikan sama saudara. Tetap pegang dia. Walaupun berapa lama menantikannya, itu bukan masalah. Tetap pegang janji Tuhan. Amin. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan katanya apa? Orang-orang yang diberkati. Tidak pernah dikecewakan Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju. Saya akhiri di sini. Maka itu Bapak Ibu teman-teman semua, saya percaya kita semua punya pergumulan yang berbeda-beda. Kita pasti semua punya harapan. Tahun ini, tahun 2023 ini tahun apanya? Apa yang saudara doakan? Ya kan? Mungkin ada sesuatu yang masih terkendala dalam keluarga saudara. Mungkin dalam pekerjaan saudara. Tapi apapun itu, hari ini kita belajar yang pertama, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapanmu itu nampak dari omonganmu. Apanya yang kau omongkan kepada Tuhan. Tangisanmu bukan jawaban. Omongan yang besar adalah jawabannya.
Tetaplah bersemangat dalam kegiatanmu sehari-hari. Yang ibu rumah tangga, bersemangatlah. Ya kan? Waktu suami pulang, tersenyumlah. Jangan nampakkan capek kali di rumah itu. Yang terakhir, peganglah janji Tuhan. Entah berapa lama tahun yang lalu pun engkau dapatkan janji itu, tetap pegang. Sama seperti Kaleb bilang, Yosua, 40 tahun yang lalu Tuhan ngomong melalui Musa bahwa gunung ini adalah bagianku. Apapun janji Tuhan itu pegang dan percayalah, pada waktu Tuhan semuanya akan indah pada waktunya. Saya undang semua kita bangkit berdiri.